Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, angkatan 2020. Baiklah, di sini Sherly akan menyampaikan materi mengenai analisis dan diagnosis laporan keuangan. Lanjut ke materinya. Di sini ada judul besarnya, kita next ke selanjutnya. Pengertian laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah hubungan antara suatu angka dalam laporan keuangan dengan angka yang lain yang mempunyai makna atau menjelaskan arah perubahan atau tren suatu fenomena. Angka-angka dalam laporan keuangan akan sedikit, artinya kalau dilihat secara sendiri-sendiri dengan analisis pemakaian laporan keuangan akan lebih mudah menginterpretasikannya. Selanjutnya, tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein. Yang pertama itu ada screening, yang kedua ada forecasting, yang ketiga ada diagnosis, yang keempat ada evaluation, dan yang kelima ada understanding. Oke, next. Ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama itu ada mudah dipahami. Kualitas penting yang terkandung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakaian laporan keuangan. Yang kedua, relevan. Yang informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakaian dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, keandalan. Kemudian yang keempat, dapat dibandingkan. Pemakaian harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan. Oke, selanjutnya ke kinerja keuangan. Setiap perusahaan akan melakukan penilaian secara berkala untuk meningkatkan kualitas perusahaan itu sendiri. Manajemen akan menilai kinerja perusahaan dari laporan keuangan yang disajikan selama periode tertentu. Dalam hal ini, manajer memiliki peran penting, sedangkan manajer dikatakan berhasil apabila laporan keuangan yang dihasilkan sesuai atau melebihi harapan yang ditentukan perusahaan di awal. Next, selanjutnya ada metode dan teknik analisis. Yang pertama ada analisis internal, yaitu analisis yang dilakukan oleh mereka yang bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan terperinci mengenai suatu perusahaan. Yang kedua, eksternal. Kemudian yang ketiga, analisis horizontal, dan yang terakhir adalah analisa vertikal, yaitu analisa laporan keuangan yang terbatas hanya pada satu periode akuntansi saja. Selanjutnya ada keterbatasan analisis laporan keuangan. Di sini analis laporan keuangan juga memiliki keterbatasan, seperti laporan keuangan dapat bersifat historis. Laporan keuangan menggambarkan nilai harga pokok atau nilai pertukaran pada saat terjadinya transaksi, bukan harga saat ini. Kemudian laporan keuangan bersifat umum. Selanjutnya, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran. Dan selanjutnya, akuntansi tidak mencakup informasi yang tidak material. Kemudian, laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Selanjutnya, laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis. Kemudian, akuntansi didominasi informasi kuantitatif. Dan yang terakhir ada perubahan dalam tenaga beli uang jelas ada, akan tetapi hal ini tidak tergambar dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya, pihak yang memerlukan laporan keuangan. Di sini ada pihak internal seperti pihak manajemen dan pihak perusahaan. Yang di pihak eksternal atau pihak luar yaitu ada investor, kreditur, dan pemerintah. Selanjutnya,
yaitu kesimpulan. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan, analisis keuangan sangat penting untuk diterapkan dalam sistem suatu perusahaan dan arena dengan menggunakan analisis keuangan ini perusahaan dapat mengetahui keuntungan dan kerugian yang dicapai perusahaan dalam suatu periode. Seseorang dalam melakukan analisis keuangan harus melakukan beberapa langkah, yaitu menentukan tujuan dan analisis keuangan, memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari laporan keuangan, dan yang terakhir, memahami kondisi ekonomi dan bisnis yang mempengaruhi usaha perusahaan tersebut. Oke, kita berada di akhir slide. Baiklah, hanya itu yang dapat Sherly sampaikan. Lebih kurangnya Sherly mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.